Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafarina Nurhada dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna syahadat dan perbuatan yang bisa membatalkannya. Apa itu syahadat? Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida, yang artinya ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Syahadat juga merupakan asas dan dasar dari 5 rukun Islam, juga sebagai roh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya ialah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya ialah umat muslim hanya menyembah kepada Allah saja dan percaya bahwa Rasulullah sebagai satu-satunya Rasul yang telah diutus oleh Allah, yang dimana kita juga telah meyakini kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul sebagai pedoman hidup di dunia. Kalimat syahadat juga termasuk ke dalam rukun Islam yang pertama. Dengan demikian, syahadat merupakan poin utama seorang muslim dalam agama Islam, yaitu makna syahadat. Yang pertama, pintu masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, intisari ajaran agama. Yang ketiga, dasar-dasar perubahan. Dan yang keempat, hakikah dakwah para rasul. Makna syahadat juga berarti pengakuan ketauhidan, yaitu seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan yang lain selain Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Pengakuan kerasulan. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah yang disampaikan melalui seorang Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad. Makna la ilaha illallah sebenarnya mengandung dua makna, yaitu makna penolakan dan bantahan terhadap segala bentuk sesembahan, baik dewa maupun ilah selain Allah, dan makna penegasan bahwa gelar Tuhan, ilah, dewa, atau sesembahan hanyalah milik Allah. Berdasarkan ayat ini, maka makna syahadat tauhid adalah wajib dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Ibnu Rajab, seorang ulama besar, mengatakan, Al-ilah adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati, diagungkan dan dibesarkan, dicinta, dicintai, ditakuti, dan dimintai pertolongan, harapan. Itu semua tak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah. Kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya selama tidak membatalkannya dengan aktivitas kesyirikan. Selanjutnya yaitu kandungan syahadat. Pertama, ikrar. Ikrar adalah pernyataan seorang muslim mengenai keyakinannya. Yang kedua yaitu sumpah. Bersedia menerima akibat dan resiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Yang ketiga adalah janji. Berjanji setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah beserta segala pesan yang disampaikan oleh Allah. Yang keempat, persaksian. Setiap muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah, dan janji yang telah dinyatakannya. Perbuatan yang bisa membatalkan syahadat. Menurut Syekh Naim Yasin, perkataan atau perbuatan yang bisa membatalkan syahadat terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, pengingkaran terhadap rububiyah Allah atau pencercaan terhadapnya. Di antaranya ialah meyakini bahwa pencipta dan pengatur alam ini adalah selain Allah, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk lalu Dia membiarkan mereka, tidak mengatur urusan mereka dan menjaga mereka. Yang kedua, pencercaan terhadap nama dan sifat Allah, antara lain pengakuan seseorang bahwa Allah memiliki anak, istri, atau Allah tidur, mengantuk, lengah, dan mati. Yang ketiga, pencercaan terhadap uluhiyahnya.
seperti meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang berhak diibadahi, yang memiliki hak membuat syariat tanpa seizin Allah, yang memiliki hak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan oleh syariat, mengubah batasan-batasan syariat, serta seseorang yang berteman dengan orang kafir dan membantu mereka untuk memusuhi agama Islam. Yang keempat, pengingkaran terhadap Rasulullah atau penghinaan terhadap para sahabatnya, antara lain mencerca kejujuran, amanah, ifah, kesolehan akalnya, melakukan penghinaan terhadapnya, mengingkari berita-berita gaib yang datang darinya, seperti pengingkaran terhadap hari kebangkitan, perhitungan, surga, neraka, atau lainnya, mengingkari sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran, serta ridho kepada kekufuran dan tidak ridho kepada Islam. Keempat macam tersebut meliputi perkataan, perbuatan, maupun keyakinan, dan seluruhnya bisa membatalkan dua kalimat syahadat dan mengeluarkan si pelakunya dari ajaran agama Islam. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.